Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya, Steph Sitomeyang, akan menemani Anda dalam acara STCS News dengan membahas berita yang terkini dan faktual dan terpercaya. Berita yang pertama datang dari Binjai, Sumatera Utara, yang dimana terjadi banjir yang intensitasnya sangat tinggi. Nah, akibat dari hujan ini, beberapa wilayah menjadi terendam dan beberapa sungai menjadi terluap. Berikut informasi yang kami berikan kepada Anda. Ratusan warga di Binjai menjadi korban banjir yang disebabkan oleh luapan sungai Bangkatan dan sungai Mencirim. Setelah hujan lebat yang turun dari Selasa malam hingga Rabu dini hari, 9 Oktober 2024, banjir tersebut merendam hampir ratusan unit rumah di sejumlah kecamatan. Mulai datangnya jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Habis subuh barulah surut. BPBD bersama dengan Satpol PP, kemudian Tagana terus turun ke bawah mengevakuasi warga yang tertimpa banjir. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang datang dari Los Angeles, Amerika Serikat, yang dimana Dewan Pendidikan di Distrik Los Angeles, Amerika Serikat mengatakan dan memutuskan bahwa Los Angeles akan menetapkan bahwa seluruh siswa dilarang membawa HP ke sekolah. Hal ini diwajibkan karena beberapa bukti yang mengatakan bahwa HP dapat berdampak negatif kepada siswa. Hal ini sendiri sudah dibuktikan oleh Dewan Pendidikan Distrik Sekolah Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, berikut informasi yang kami berikan kepada pemirsa yang lebih lengkapnya lagi. Dewan Pendidikan di Distrik Sekolah Los Angeles telah sepakat untuk melarang murid membawa smartphone ke lingkungan sekolah. Dewan Pendidikan Los Angeles yang mengelola distrik sekolah nomor 2 terbesar di Amerika Serikat dengan 492 siswa berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Pengelola distrik sekarang harus merumuskan cara penerapan kebijakan ini, termasuk mekanisme penyimpanan HP saat siswa berada di sekolah. Larangan ini menyusul kebijakan serupa yang diterapkan di negara bagian Florida yang berusaha mengatasi dampak negatif sosial terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Selain itu, penggunaan teknologi untuk memblokir akses ke media sosial di sekolah juga sedang dikaji. Baik, berita selanjutnya datang dari Finlandia, yang dimana sistem belajar di Finlandia ini mewajibkan anak-anak untuk belajar selama 9 tahun saja, yang dimana anak-anak akan belajar atau memulai sekolah formalnya itu di umur 7 tahun dan menyelesaikan sekolah wajibnya itu di umur 16 tahun. Hal ini diharapkan agar anak-anak ini lebih berkualitas lagi dan diharapkan dalam sistem ini tidak ada kesenjangan sosial. Karena di Finlandia ini di mana semua sekolah itu adalah sama derajatnya. Nah, di sini juga tidak ada yang namanya sekolah swasta dan semua sekolah dibiayai oleh pemerintah. Nah, untuk informasi selanjutnya akan kami bawakan di dalam sebuah video yang menampakkan bahwa siswanya tidak ada yang membawa HP ke sekolah. Berikut informasinya. Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia yang menawarkan pendekatan unik dalam pendidikan anak-anak. Di Finlandia, anak-anak hanya diwajibkan untuk belajar selama 9 tahun. Dimulai pada usia 7 tahun. Namun, sebelum memasuki sekolah formal, anak-anak di negara ini dititipkan di penitipan anak dan taman kanak-kanak yang biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kualitas pendidikan di TK dan penitipan anak Finlandia ini sangat tinggi. Salah satu indikatornya adalah bahwa semua guru pendamping harus memiliki gelar sarjana.
Pemerintah memandang masa pra-pendidikan formal ini sebagai pondasi penting bagi perkembangan anak dan kurikulum yang digunakan di seluruh TK diselaraskan sehingga orang tua dapat yakin bahwa anak-anak mereka dapat mendapatkan pendidikan yang konsisten di berbagai institusi. Setelah menyelesaikan masa wajib belajar di usia 16 tahunnya, sekitar 43% siswa di Finlandia memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah vokasi. Dengan pendekatan ini, Finlandia terus menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berfokus pada kebutuhan siswa. Menariknya, di Finlandia tidak ada sekolah swasta, semua sekolah dibiayai oleh pemerintah. Hal ini menciptakan lingkungan pendidikan yang setara tanpa kesenjangan antar sekolah dan menghilangkan konsep sekolah favorit. Sistem pendidikan di sekolah ini menekankan bahwa kunci kesuksesan terletak pada kerja sama, bukan kompetisi. Baik pemirsa, berita yang datang dari Finlandia menjadi penutup berita pada hari ini. Saya, Stevi Sumean dari SMA Negeri 3 Tarutung, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.